Real Madrid, sebuah nama yang melambung tinggi di dunia sepak bola, telah menjadi rumah bagi banyak bintang besar. Namun, tidak semua pemain bisa menemukan keberhasilan di bawah panji Los Blancos. Inilah 5 pemain bintang yang gagal bersinar di Real Madrid, meskipun datang dengan reputasi yang mengesankan. Ricardo Kakà. Kakà bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2009, 2 tahun setelah memenangkan Ballon d'Or 2007 sebagai pemain terbaik di dunia saat itu. Harapan besar tertuju pada pemain Brasil ini, namun sayangnya, cedera sering mengganggu performanya di Santiago Bernabeu. Meski begitu, Kakà tetap memberikan kontribusi yang berarti bagi Real Madrid selama 4 tahun keberadaannya di klub tersebut. Dia turut meraih gelar La Liga dan Copa del Rey bersama Los Blancos. Namun, pada tahun 2013, Kakà memutuskan untuk kembali ke AC Milan. Meskipun tidak mencapai kesuksesan besar di Real Madrid, Kakà tetap diingat sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, dengan kemampuan dan keberhasilan yang mengesankan. James Rodriguez. James Rodriguez bergabung dengan Real Madrid pada era Carlo Ancelotti dan menjadi pemain penting dalam skuad Los Blancos. Dia turut berkontribusi dalam meraih 2 gelar Liga Champions dan 1 gelar La Liga. Namun, segalanya berubah setelah kedatangan Zinedine Zidane sebagai pelatih. Meski berhasil meraih gelar bersama Zidane, James tidak mendapatkan kesempatan bermain yang konsisten. Hal ini membuatnya memutuskan untuk pergi ke Bayern Munchen dengan status pinjaman selama 2 tahun. Setelah kembali ke Santiago Bernabeu, James masih tidak mendapat tempat di tim utama di bawah kepemimpinan Zidane. Kedatangan Eden Hazard semakin membuat masa depannya di Real Madrid semakin tidak menentu. Meskipun demikian, James tetap dianggap sebagai pemain berbakat dengan kualitas yang luar biasa. Meskipun nasibnya bersama Real Madrid tidak selalu mulus, dia tetap menjadi salah satu pemain yang dihormati di dunia sepak bola. Michael Essien. Pada tahun 2012, Essien bergabung dengan Real Madrid dengan status pinjaman dari Chelsea, di mana dia telah meraih kesuksesan besar bersama Jose Mourinho. Mourinho, yang kala itu menangani Real Madrid, membawa Essien sebagai bagian dari rencananya untuk memperkuat lini tengah Los Blancos. Meski memiliki reputasi yang bagus, Essien kesulitan untuk menemukan kembali performa terbaiknya di Santiago Bernabeu. Dia tidak bisa mendominasi lini tengah seperti yang diharapkan, dan hanya bertahan 1 musim di Spanyol sebelum kembali ke Chelsea. Kepulangannya ke Stamford Bridge menandai akhir dari petualangan singkatnya di Real Madrid. Meski begitu, Essien tetap diingat sebagai salah satu gelandang terbaik pada masanya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi klub-klub yang pernah dibelanya. Danilo. Pada awalnya, persaingan antara Barcelona dan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan Danilo sangatlah sengit. Namun, Los Blancos berhasil mengamankan jasanya dari Porto dengan biaya transfer sebesar 31,5 juta euro, menjadikannya pemain Brasil termahal pada saat itu. Kontrak pun ditandatangani untuk 6 tahun ke depan. Namun, meski memiliki reputasi yang bagus, Danilo kesulitan untuk menjadi pemain reguler di Santiago Bernabeu. Seperti Alvaro Odriozola pada tahun 2019, Danilo juga gagal menggeser Dani Carvajal di posisi bek kanan. Setelah cukup lama menjadi penghangat bangku cadangan, Danilo akhirnya memutuskan untuk hengkang ke Manchester City pada tahun 2017. Di sana, dia menemukan kesempatan bermain yang lebih banyak. Saat ini, Danilo bermain untuk Juventus dan terus menunjukkan kualitasnya di level yang tinggi. Asier Ilarramendi. Pada awalnya, Ilarramendi dipandang sebagai masa depan lini tengah Spanyol. Real Madrid bahkan mengeluarkan 32,2 juta euro untuk memboyongnya dari Real Sociedad. Transfer ini membuat Ilarramendi menjadi pemain Spanyol termahal yang pernah direkrut oleh Los Blancos. Harapan besar tertuju pada Ilarramendi, diharapkan dia dapat menggantikan peran penting Xabi Alonso yang sudah mulai menua. Namun, situasinya tidak berjalan sesuai rencana. Ilarramendi kesulitan untuk menembus tim utama Real Madrid dan lebih sering ditempatkan sebagai pemain cadangan. Setelah 2 tahun bersama Real Madrid, Ilarramendi akhirnya kembali ke Real Sociedad. Di sana, dia berhasil menemukan kembali performa terbaiknya. Meskipun meninggalkan Real Madrid, Ilarramendi tetap menjadi pemain yang berpengaruh bagi La Real.
Kisah Ilarramendi adalah contoh nyata bagaimana ekspektasi tinggi bisa menjadi beban besar bagi seorang pemain, terutama di klub sebesar Real Madrid. Meskipun tidak sesuai harapan, Ilarramendi tetap menjaga profesionalismenya dan membuktikan kualitasnya setelah kembali ke klub lamanya. Kisah para pemain bintang yang gagal bersinar di Real Madrid menjadi pengingat bahwa sukses di lapangan hijau tidak selalu dapat diprediksi. Meski didukung oleh talenta dan reputasi yang gemilang, faktor lain seperti cedera, perubahan manajer, atau persaingan yang ketat dapat mengubah arah karir seseorang. Meskipun demikian, kegagalan di Real Madrid tidak mengurangi prestasi dan kualitas mereka sebagai pemain sepak bola. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tetap tegar dan pantang menyerah dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.